Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Berapa nih ya untuk sektor consumer sendiri yang paling umum, pasti yang paling sering kita kenal makanan dan minuman. Nah, secara fundamental saham-saham sektor di subsektor makanan dan minuman ini seperti apa sebetulnya prospeknya, khususnya di tahun depan, Pak Edwin? Ya, jadi kalau kita lihat untuk subsektor makanan minuman itu masih sangat atraktif di antara subsektor lainnya di dalam sektor consumer tersebut. Di situ ada ICBP. Kita tahu ICBP ya kan mereka tahun ini mereka mengakuisisi Pine Hill di mana ada potensi kenaikan harga ya di 8 negara tersebut, lalu juga ada potensi daripada kenaikan jumlah produksi ya penjualan di dalam negara-negara tersebut karena adanya kenaikan daripada jumlah produksi tersebut ya, makanya ICBP menurut saya adalah yang paling pertama ya yang mungkin bisa kita masuk kalau kita dari sektor makanan minuman. Lalu kita lihat ada Mayora juga menarik menurut saya, kita lihat karena apa? Valuasi relatif masih cukup atraktif, lalu juga kita distribusi daripada barang-barang atau bahan-bahan daripada Mayora juga mereka lebih diverse karena lebih meningkat ya, sehingga diharapkan mereka punya penjualan akan meningkat tahun ini ya. Lalu kita lihat di situ ada hoki sebetulnya ya, beras ya. Nah, kita lihat juga kebutuhan juga akan meningkat ya, apalagi kalau misalnya kita lihat semakin tingginya kelas menengah, otomatis mereka juga memilih ingin makan beras-beras yang lebih berkualitas, yang lebih bagus ya. Dan kedua, salah satu menarik dari hoki karena mereka bangun pabrik untuk energi ya di Palembang tersebut dengan memakai bahan baku daripada gabah-gabah yang mereka kupas tersebut ya. Nah, itu jadi bisa membuat semacam EPC di negara tersebut. Itu salah satu alternatif juga. Lalu kita lihat ada saham di situ adalah goods ya. Dan juga itu menarik juga untuk kita koleksi, dan benda juga roti. Jadi kalau kita lihat di situ valuasi masih sangat menarik, Mbak, sehingga potensi upside masih cukup besar kalau dari sisi makanan minuman tersebut. Oke, di antara 5 ya, kira-kira 5 saham dari subsektor makanan dan minuman ini, seperti apa sih sebetulnya secara teknikal yang masih cukup tinggi tren atau potensi upside-nya, Pak Edwin? Ya, kalau saya sih lebih kepada fundamental, Mbak ya. Kalau misal teknikal tuh kalau saya lebih lihat fundamental. Fundamentalnya kayak ICBP, lalu Mayora itu masih bagus sekali. Seperti contoh Mayora target price 2.750, sekarang ini masih harganya 2.500, jadi ada potensi masih cukup besar. Lalu kita lihat ICBP harga 9.875, sekarang target price-nya kurang lebih sekitar 12.500 ya. Jadi itu masih cukup besar untuk terjadi kenaikan, Mbak. Makanya kita lihat ya, lalu kayak seperti hoki juga ya, itu target price kurang lebih sekitar 1.400-an, sekarang masih sekitar 1.070-an ya. Jadi potensi masih cukup besar di tahun 2021 nantinya, Mbak. Nah itu. Untuk makanan dan minuman ini kalau dilihat dari time horizonnya sendiri, lebih baik untuk jangka menengah atau jangka panjang, atau bahkan masih mungkin untuk jangka pendek ini sampai di akhir tahun ini, Pak Edwin? Ya, sebetulnya tergantung dari berapa target profit dari masing-masing investor, ya kan? Karena kita lihat potensi upside masih cukup besar, baik itu short term, medium maupun long term itu masih sangat menarik, ya. Jadi ada mungkin beberapa emiten mungkin mereka punya sentimen khusus, nah itu mungkin nanti in the short term mereka bisa terjadi abnormal increase daripada harga-harga tersebut, ya. Jadi menurut saya itu cocok untuk ketiga hal tersebut. Tapi kalau memang kita lihat seperti saya katakan tadi di awal, untuk sebagai balancing lebih bagus untuk jangka panjang, Mbak.